last forever. We grow together as a family, worship the God of eternity. Go Kids, yeah! Go Kids, yeah! Go Kids Asia! Go Kids, yeah! Go Kids, yeah! Go Kids Asia! Go Kids! Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word. Every day, keep looking for the sign. Watch and pray, keep walking, trusting all the way. Looking, watching, pray every day. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word. Every day, keep looking for the sign. Watch and pray, keep walking, trusting all the way. Looking, watching, pray every day. Deborah yang pemberani. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang tinggal di Haroset Hagoyim. Dia memiliki 900 kereta besi, dan ia menindas orang Israel dengan sangat kejam selama 20 tahun. Lalu mereka berseru kepada Tuhan minta tolong. Tuhan, tolong selamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan. Ada seorang nabiah bernama Deborah. Dia adalah istri Lapidot. Dia adalah seorang hakim Israel pada waktu itu. Deborah biasa duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Dan orang-orang Israel datang kepadanya untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Deborah mengirim pesan kepada seorang pria bernama Barak. Dia adalah putra Abinoam. Barak tinggal di kota Kedesh di daerah Naftali. Deborah berkata kepada Barak, Tuhan Allah Israel memerintahkanmu, pergilah dan kumpulkan 10.000 orang Naftali dan Zebulon, pimpinan mereka ke Gunung Tabor. Aku akan menyuruh Sisera Panglima Yabin datang kepadamu. Sisera, keretanya, dan pasukannya akan menemuimu di sungai Kison. Aku akan membantumu mengalahkan Sisera di sana. Aku akan pergi jika engkau mau pergi denganku. Tetapi jika engkau tidak mau pergi denganku, aku juga tidak akan pergi. Baik, aku akan pergi bersamamu. Tetapi karena keputusan yang engkau ambil itu, engkau tidak akan mendapatkan kehormatan, karena Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Maka pergilah Deborah bersama Barak ke Kedesh. Di Kedesh, Barak memanggil orang-orang Zebulon dan Naftali bersama-sama. Dari mereka, dia mengumpulkan 10.000 orang untuk mengikutinya. Deborah pergi dengan Barak juga. Adapun Heber, orang Keni, telah memisahkan diri dari suku Keni. Orang Keni adalah keturunan Hobab, saudara ipar Musa. Heber telah mendirikan kemahnya di dekat pohon tarbantin di Zaanim, dekat Kedesh.
Sisera diberitahu bahwa Barak anak Abinoam telah pergi ke Gunung Tabor. Maka Sisera mengumpulkan 900 kereta besinya dan semua orang yang bersamanya. Mereka pergi dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Lalu Deborah berkata kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan, menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Barak dan anak buahnya menyerang Sisera dan anak buahnya. Selama pertempuran, Tuhan mengacaukan Sisera dan seluruh pasukannya serta keretanya. Lalu Barak dan anak buahnya menggunakan pedang mereka untuk mengalahkan pasukan Sisera. Tetapi Sisera meninggalkan keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Barak dan anak buahnya mengejar kereta dan pasukan Sisera ke Haroset Hagoyim. Mereka menggunakan pedang mereka untuk membunuh semua anak buah Sisera. Tak satu pun dari mereka dibiarkan hidup. Tapi Sisera sendiri melarikan diri. Dia datang ke kemah tempat tinggal Yael. Dia adalah istri Heber, salah seorang dari keluarga Keni. Keluarga Heber berdamai dengan Yabin Raja Hazor. Yael pergi menemui Sisera. Dia berkata kepadanya, "Masuklah ke kemahku, Tuan. Silakan masuk, jangan takut." Lalu Sisera masuk ke kemah Yael, dan dia menutupinya dengan selimut. Sisera berkata kepada Yael, "Aku haus, tolong beri aku minum." Lalu Yael membuka kirbat susu dan memberinya minum. Kemudian dia menyelimutinya. Kemudian Sisera berkata kepada Yael, "Berdirilah di depan pintu masuk kemah. Jika ada yang datang dan bertanya kepadamu, apakah ada orang di sini? Katakan, tidak ada." Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah dan palu. Dia mendekati Sisera dengan diam-diam. Sisera telah tidur nyenyak karena sangat lelah. Dia memalu pelipis Sisera dengan patok kemah sampai tembus ke tanah. Maka matilah orang itu. Kemudian Barak sampai ke kemah Yael untuk mengejar Sisera. Yael pergi menemuinya dan berkata, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kamu cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam kemahnya, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Pada hari itu, Tuhan mengalahkan Yabin, Raja Kanaan, di depan mata Israel. Israel menjadi semakin kuat, sehingga mereka bisa melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Deborah dan panglima tentara menyanyikan lagu pujian atas kemenangan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka bernyanyi, "Aku akan menyanyi bagi Tuhan. Aku akan menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan Allah Israel." Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Tuhan memakai Deborah, Barak, dan Yael untuk menolong orang Israel memenangkan pertempuran melawan bangsa-bangsa di Kanaan. Tuhan juga memakai orang lain untuk menolong kita dan mengajar kita tentang Yesus. Allah mengutus anaknya Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan dari lautan api neraka untuk selama-lamanya. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan hidupnya mati di kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga, dan berjanji kepada kita untuk bersamanya suatu hari nanti, yaitu pada mereka yang percaya kepadanya. Dia ingin menjadi raja umat-Nya. Menjadi anak Tuhan adalah hal yang paling indah di sepanjang hidup dunia. Menurut kalian, apakah Tuhan dapat memakai kalian dalam rencananya untuk menyelamatkan orang lain? Bagaimana Dia dapat memakai kalian?
Tuhan memilih untuk memakai orang untuk memberitahu orang lain tentang Yesus dan membawa mereka kepada firman Tuhan. Tuhan dapat memakai apa saja yang kita katakan dan lakukan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Bagikan Yesus kepada teman dan orang yang kalian kasihi, karena mereka juga membutuhkan Yesus. From the very start, have purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, though everything seems lost. The price for doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. Right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Goodbye.